Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dimudahkan Allah untuk kembali melanjutkan pelajaran kita masih di tema atau judul yang sama, bekal menuju kematian. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang apa? Siapa yang masih ingat minggu lalu bahas apa? Safarul insan, safarun man la ya'ud, yakni tentang perjalanan kehidupan manusia, fase-fase alam yang dialami oleh manusia sepanjang perjalanan kehidupannya. Dan kita sudah sampaikan bahwa safarnya manusia safarun man la ya'ud, safar yang tidak ada seorang pun yang bisa kembali mengulanginya. Jadi perjalanan kita para jamaah dari semenjak alam pertama kita masuk ke alam kedua dengan rincian proses dari setiap alam yang kita lewati, ini tidak bisa terulang. Maka kerugian yang sangat besar ketika seorang manusia menyia-nyiakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sehingga Nabi mewanti-wanti kita tentang dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya. Nikmat apa itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat al-farad, waktu luang inilah yang disebut dengan nikmatul umur. yakni nikmat umur, nikmat kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dari beberapa alam tadi fokus kita adalah pada alam yang kedua, yakni alamud dunya. yakni alam dunia yang saat ini kita sedang menjalaninya. Kita fokus di sini. Kenapa? Karena kalau kita bicara kematian tanpa membicarakan ini, para jamaah yang dirahmati Allah, maka sungguh itu satu kerugian. Karena perjalanan kita setelah alam dunia ini itu sangat bergantung kepada bagaimana kita memanfaatkan kesempatan hidup kita di alam dunia ini. Siapa yang menyia-nyiakannya, maka jangan berharap dia bisa mulus perjalanannya, apalagi sampai dia bisa selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah dia mengalami kematian. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya alam kubur itu
awwalu manzilin min manazil al-akhirah. Alam kubur itu adalah rintangan yang pertama dari deretan rintangan di kehidupan akhirat. Dengan kata lain, alam kubur itu adalah pintu gerbang akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Siapa yang selamat di alam kuburnya, maka sesungguhnya apa yang datang setelah itu akan mudah baginya. Wa illam yanju minhu. Namun jika dia tidak selamat di alam kuburnya, para jamaah yang dirahmati Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama ba'dahu a'sar min. Apa yang terjadi setelah itu tentu akan lebih sulit, akan lebih menyedihkan dan menyengsarakan lagi. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita fokus untuk membahas perjalanan kita di dunia ini. Kemarin kita sudah jelaskan marahil, ya, marhala atau fase-fase yang dialami manusia dalam perjalanan usianya. Ada yang masih ingat? Fase pertama apa? Ada nulis nggak ikhwan? Atau antum sudah kayak Imam Syafi'i? Sekali dengar sekali hafal, sekali baca sekali hafal. Barakallahu fikum. Apa saja ikhwan? Fadhal. Ya. Marhalat 0 sampai 2 tahun apa namanya? Hadhanah, radha'ah. Yakni masa penyusuan. Kemudian 2 sampai 7 tahun, yakni hadhanah, penyapihan atau pengasuhan. Thayyib. Istamirra. Tamyiz, marhalat tamyiz dari 7 sampai 10 tahun. Kemudian marhalat murahaqah. Orang kita menyebutnya remaja, sebelum balik, dari usia 10 sampai dia baliknya usia berapa? Umumnya usia 15, ya. Bisa 14, bisa 15, bisa kurang dari itu. Barakallahu fiik. Lanjut. Marhalat syabab, dari akhir balik sampai usia 40 tahun. Terus masa tua 40 sampai 60. Ada lagi? Enggak ada lagi? Ada, masih ada. 60 sampai 80 masa lanjut, usia lanjut. 80 sampai matinya arzal al-umur, ya, orang sudah sangat tua sekali. Ya, artinya jarang yang bisa lewat marhalat kepala 7 itu sudah jarang sekali. Usia umat Rasulullah 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, sedikit yang bisa lewat dari usia 70 tahun. Barakallahu fikum. Nah, ini yang dijelaskan ya oleh para ulama tentang fase-fase usia manusia. Masing-masing kita hendaknya melihat kita sekarang ada di mana, begitu ya. Baik. Dari beberapa marhala ini, mana yang harus jadi fokus kita? Marhalatus syabab, masa muda. Kenapa ikhwan? Kita harus lebih fokus, lebih maksimal memanfaatkan masa muda. Kenapa? Kenapa? Karena itu perintah Nabi. Ya kan? Itu perintah Nabi. Igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Salah satu diantaranya apa? Syababaka qabla haramika, jaga masa mudamu sebelum datang masa tua. Nah, kita jadi paham, ini masa muda ini dari usia berapa ke usia berapa, sehingga kita bisa mempraktekkan hadis ini.
Jaga masa mudamu sebelum datang masa tua. Ini perintah dari Nabi. Taib, ada apa emang? Hikmahnya apa? Kok Nabi mewanti-wanti kita menjaga masa muda? Karena betapa banyak keistimewaan dari masa-masa muda, ya kan? Apa identik dengan apa masa muda itu, ikhwan? Kekuatan, kuat fisik, begitu kan? Kemudian apa lagi? Kuat nafsunya. Usia 40 itu ada istilah puber kedua, gitu ya. Jadi kalau antum pengen nikah lagi di usia kepala 4 itu wajar, gitu ya. Barakallahu fiikum. Taib. Usia muda, usia keemasan para jamaah yang dirahmati Allah. Usia kesehatan. Biasanya orang itu ada pada kesehatannya yang maksimal ini di usia-usia muda ini. Kalau sudah usia kepala 4 ke atas, nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalama fid dunya wal akhirah. Biasanya kata orang sudah serba terasa, begitu ya. Kadang sebelum usia 4 saja, usia kepala 4 sudah banyak yang terasa. Baik. Jadi masa syabab ini, karena para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana alam dunia menjadi penentu perjalanan berikutnya. Nah, masa muda ini menjadi penentu perjalanan berikutnya. Kalau orang berhasil memanfaatkan masa mudanya fi taatillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lelahkan, dia letihkan jiwa raganya dalam ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam pengabdiannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu akan menjadi penentu perjalanan berikutnya. Mohon maaf, ada nggak orang di masa tuanya malas-malasan belajar? Ada? Ada, ikhwan? Banyak. Nah, itu salah satu sababnya, ini karakter belajar yang tidak tumbuh pada masanya. Karakter belajar yang tidak tumbuh pada masanya. Sehingga harus digebrak-gebrak, ayo belajar, ayo taklim. Nggak ada kesadaran yang tumbuh pada dirinya tentang wajibnya belajar. Begitu para jamaah. Karena terlalu banyak masa-masa keemasan yang dilewatkan. Dan ini berat memperbaikinya. Butuh perjuangan. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, galibnya manusia tidak mengalami banyak perubahan setelah masuk usia tua. Kalau memang sebelumnya malas belajar, biasanya kebawa ke masa tua. Kalau sebelumnya para jamaah yang dirahmati Allah malas ibadah, biasanya kebawa ke masa tua. Jadi berbekas di perjalanan berikutnya. Makanya Nabi mewanti-wanti kita, jaga nih masa muda. Karena dia menentukan, sangat-sangat menentukan dan punya peran yang sangat besar untuk perjalanan kita di masa tua, bahkan sampai nanti kita menghadapi yang namanya ajal, menghadapi yang namanya sakaratul maut. Makanya nanti penentunya adalah di finish. Dan finish itu kan tidak ujug-ujug finish orang. Mesti ada proses untuk menuju ke finish ini. Maka di proses inilah kita harus berjuang terus. Para jamaah yang dirahmati Allah, terkhusus kita manfaatkan masa-masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Sebetulnya kaidah ini dimengerti banyak orang, begitu ya. Cuman sayang karena mungkin miskinnya ilmu, tipisnya iman, kaidah ini mereka gunakan untuk mencari dunia, begitu ya. Bukan untuk mencari pangkat, derajat, kedudukan, kemuliaan di sisi Allah. Bukan untuk mencari pahala, untuk kebahagiaan akhiratnya, tapi untuk mencari dunia. Makanya ada istilah apa? Pensiun dini, begitu ya. Kalau bisa pensiun itu jangan di usia pensiun. Ada orang sampai punya satu kaidah, sukses sebelum usia 30 tahun. Sukses sebelum usia 40 tahun. Maksudnya apa? Dunia. Kalau bisa
Usia kepala 4 itu sudah punya kebebasan finansial. Nggak mikirin lagi usaha, nggak mikirin lagi duit. Duit bekerja sendiri untuk dirinya. Dan begitu ya. Kaidah ini banyak dipakai, cuman untuk urusan dunia. Bagaimana di usia 40 tahun, usaha saya berkembang, berjalan, kitanya tinggal jalan-jalan. Begitu para jamaah. Tidak usah ngejar lagi duit yang mengejar-ngejar kita. Seputaran dunia. Kalau orang-orang kafir, para jamaah yang dirahmati Allah, ya dengan kekufurannya. Mereka nggak punya iman tentang kehidupan akhirat, tentang pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tapi kalau ini terjadi pada orang-orang beriman, kalau ini terjadi pada muslimun, nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalama, ini musibah besar. Dan ini yang dikatakan orang yang magrur bid dunya, orang-orang yang tertipu dengan dunia. Ini yang dikatakan ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, orang yang dikatakan menuhankan hawa nafsunya, ambisi, orientasi kehidupannya hanya seputar dunia, dunia dan dunia. Barakallahu fikum. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita bicara bekal menuju kematian, sesungguhnya esensinya adalah kita bicara bagaimana memanage kehidupan kita ini supaya paling tidak bisa meminimalisir penyesalan kita nanti di kehidupan akhirat. Syukur-syukur para jamaah yang dirahmati Allah, ya, kita bisa mendapatkan apa yang menjadi cita-cita tertinggi kita. Kita ingin mendapatkan firdaus al-a'la minal jannah, berkumpul bersama Nabi kita yang sangat kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan para nabiyin, siddiqin, syuhada dan juga salihin. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang harus selalu kita sadari. Hidup di dunia ini bukan untuk dunia. Hidup di dunia untuk kebahagiaan akhirat. Itu akidah muslim yang diajarkan di dalam Islam. Hidup di dunia untuk menuju kepada kebahagiaan akhirat. Makanya Allah perintahkan di surat Al-Qasas. Ayat ini masyhur ya. Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, carilah. Wabtaghi fima atakallah, carilah pada apa-apa yang Allah anugerahkan kepada dirimu, ad-daral akhirah, untuk meraih kebahagiaan akhirat. Baru perintah kedua apa? Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan nasibmu, jatahmu di dunia ini. Jadi perintahnya kejar dulu akhirat, sisanya dunia. Paham maksudnya? Jangan dibalik ayatnya. Kejar dulu apa? Kejar dulu dunia, baru sisanya akhirat. Iya, akhirnya yang ngasih ke Allahnya yang sisa-sisa. Ibadah sisa usia, ya kan? Sedekah sisa harta. Harusnya jangan yang sisa. Kan kita pengennya juga yang spesial begitu. Kita kalau pengen yang enak-enak, para jamaah, berani nggak mengeluarkan duit lebih banyak? Berani nggak ikhwan? Antum ngopi di warung kopi jadul, 2.000 perak selesai. Tapi kalau ngopi di kafe, berapa ikhwan? Suka ngopi nggak? Bisa minimalnya 20.000, ada yang 25.000. Itu pun kopinya sedikit, isinya es batu aja. Tapi Masya Allah, ini spesial gitu, beda dengan kopi-kopi biasa. Nah kalau kita ingin surga yang spesial, surga Firdaus, maka harus sebanding dengan perjuangan dan pengorbanan kita. Jangan ngasih yang sisa. Cari dari apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Kita dikasih umur panjang, kita dikasih sehat, kita dikasih fasilitas yang serba mudah.
Manfaatkan itu untuk mencari kebahagiaan akhirat. Sisanya silahkan dunia. Jangan lupakan nasib kita, jatah kita di dunia ini. Karena toh kita hidup di dunia. Barakallahu fikum. Artinya apa? Tetap fokusnya adalah kepada kehidupan akhirat. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, dunia adalah tempat untuk berbekal. Dunia adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita berbekal. Dan Allah Subhanahu wa taala demikian pula Rasulnya sudah memberikan bimbingan kepada kita dengan sangat-sangat lengkap, jelas dan gamblang bagaimana kita berbekal. Ikhwan, kalau dalam safar duniawi saja, safar dunia, orang itu berbekal, sekedar berbekal atau harus berbekal yang cerdas? Ikhwan, berbekal yang cerdas kan begitu. Antum mau haji misalkan, kasur dibawa, spring bed dibawa, begitu ya, kompor dibawa, apalagi Ikhwan? Hah? Ini kira-kira bekal cerdas enggak? Semua serba diangkut, ya. Padahal bagasi cuman 20 kilo begitu di pesawat. Tapi semua diangkut. Memang banyak bekalnya, tapi ini enggak cerdas bekal ini. Bukan malah memudahkan safarnya, tapi justru malah bikin repot. Ya kan? Nah, ada orang-orang model seperti itu. Berbekal, dia semangat berbekal, tapi bekal yang tidak cerdas. Sehingga apa? Banyak kelihatannya, gede kelihatannya, tapi sesungguhnya tidak bernilai apapun. Bahkan membuat dirinya sengsara. Begitu kan? Coba kalau umroh, kalau haji, bekalnya satu kartu aja. Kartu apa Ikhwan? ATM. Isinya ratusan juta. Ya kan? Mau beli baju bisa, mau beli kasur bisa, nyewa hotel bisa, kan begitu. Bahkan nikah lagi sama orang Arab bisa. Taib. Nah, demikian pula berbekal di dunia ini, kita diperintah supaya berbekal dengan bekal cerdas. Loh, kalau kita ingin jadi orang cerdas bagaimana caranya? Belajar. Ada orang cerdas tanpa belajar? Tidak bisa. Tidak ada ceritanya, nggak ada kamusnya. Kita disuruh berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian. Sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa. Ini sudah diketahui nih kuncinya. Bekal terbaik itu takwa. Ini bagaimana supaya kita bisa jadi orang yang bertakwa? Maka ingatlah pesan salah seorang sahabat yang mulia, Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Engkau tidak akan jadi orang yang bertakwa sampai engkau menjadi orang yang berilmu. Engkau tidak akan menjadi orang yang bertakwa, paham tentang takwa yang menjadi sebaik-baik bekal bagi manusia. Engkau enggak akan paham tentang ketakwaan ini, dan enggak akan jadi orang yang bertakwa sampai engkau benar-benar berilmu. Wala takunu bil ilmi jamilan, dan engkau dengan ilmu itu tidak akan menjadi orang yang jamil. Engkau dengan ilmu ini tidak akan menjadi orang yang jamil. Apa makna jamil, ikhwan? Orang kita nyebutnya indah. Anta jamil. Kalau ada teman kita ganteng, jamil anta. Kalau perempuan tinggal pakai tak marbutoh. Zaujati jamilatun. Istriku cantik. Jamil. Jamil itu indah, elok. Apa kalau didefinisikan? Sesuatu yang indah itu kalau didefinisikan apa? Hah? Antum paham kan kalau disebut kalimat indah itu? Paham ya? Paham gak ikhwan? Coba jelaskan. Saking pahamnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Baik. Jadi indah itu apa, Pak?
bagus, nyaman dilihat ya. Indah, elok. Ya kan? Itu sinonim namanya. Ta'rifnya apa? Definisinya apa? Ada yang bisa mengungkapkan? Barakallahu fikum. Ya, jadi sesuatu itu disebut indah ketika ada keserasian, keselarasan, kecocokan. Begitu ya? Di sana itu pemandangannya indah sekali. Kenapa? Karena perpaduan, mungkin ada hutan, mungkin ada sungai, mungkin ada hamparan laut yang biru, ya, dengan awannya yang indah, begitu kan? Si fulan tuh masya Allah ganteng orangnya. Kenapa? Karena enak dilihat, ada keselarasan, ada keserasian, ada kecocokan. Dari mulai rambutnya, dari mulai jidatnya, dari mulai alisnya, dari mulai hidungnya, cocok banget, serasi banget. Makanya enak dipandang, disebut jamil. Paham maksudnya? Ya. Kalau tidak seperti itu berarti tidak jamil. Ya. Hidungnya mancung ke dalam, begitu ya. Mulutnya mancung ke depan. Nah, ini kan jadinya tidak serasi, nggak seimbang. Taib. Maka dari sini kita bisa memahami, kata sahabat Abi Darda, engkau tidak akan menjadi orang yang jamil, menjadi orang yang indah, pribadi yang menawan, enak dipandang mata dan enak dirasakan oleh hati, kecuali engkau mengamalkan ilmu. Artinya, kalau ada orang berilmu kemudian ilmunya tidak dipraktekkan, tidak diamalkan, ada yang masalah nggak di situ, ikhwan? Ada nggak? Jadinya nggak jamil. Kok gitu ya? Ya kan? Dia kan orangnya paham, dia kan orangnya ngerti. Orang ini berilmu, tapi kok begitu? Jadi nggak jamil lagi, nggak enak dipandang, nggak enak di hati. Nah ternyata ilmu ini akan baru bisa menjadikan diri kita sosok pribadi yang menawan ketika ilmu ini dipraktekkan. Wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Engkau tidak akan menjadi orang yang jamil, yang selaras antara ucapan dan perbuatan, menjadi pribadi yang menawan, enak dipandang oleh mata dan juga hati, kecuali engkau mengamalkan ilmu ini. Cocok benar antara ucapan dan juga perbuatannya, enak dipandangnya. Tapi kalau tidak seperti itu, tidak enak. Jadi dua-duanya harus ada pada diri kita, ilmu dan amal. Dan itu siratal mustaqim. Ini siratal mustaqim yang setiap hari kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kan begitu ya? Tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Jalan lurus itu jalannya siapa? Modelnya bagaimana? Ditafsirkan di ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ghairil maghdub, bukan jalan mereka yang dimurkai. Waladhdallin, juga bukan jalan mereka yang tersesat. Antum tahu siapa orang yang disebut maghdub? Man alim walam ya'mal. Orang yang berilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Kal Yahud, seperti orang-orang Yahudi. Maka mereka dimurkai karena punya ilmu tapi tidak diamalkan. Artinya menyimpang dari siratal mustaqim. Waladhdallin, bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Siapa ini orang yang tersesat? Man amila walam ya'lam. Orang yang semangat beramal tapi tidak pakai ilmu. Semangat beramal tapi tidak pakai dasar ilmu. Ini pun menyimpang dari siratal mustaqim. Dari sini kita akan paham, berarti siratal mustaqim itu adalah jalannya orang-orang
yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Barulah jamil. Jalannya lempeng, jalannya lurus, tidak belok ke sana kemari. Kadang lurus, kadang belok, kadang menyimpang. Enggak begitu, lurus terus, ajeg lurus. Dan itu jalan yang terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lebih menyelamatkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, untuk mewujudkan ketakwaan kita butuh ilmu. Tidak cukup ilmu, supaya berwujud ketakwaan, ilmu itu harus diamalkan. Maka ahli sunnati wal jamaah, mereka belajar untuk diamalkan. Dan tidaklah mereka beramal kecuali dengan dasar ilmu. Ini jalan lurus. Jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan juga salihin. Nah, nanti dengan ilmu ini, para jamaah yang dirahmati Allah, orang akan menjadi paham tentang seluk-beluk ketakwaan. Karena takwa ini, para jamaah yang dirahmati Allah, satu perkara yang agung di dalam Islam. Walaupun kita sama-sama tahu ya definisi tentang takwa itu apa? Definisi takwa apa, ikhwan? Banyak ungkapan para ulama tentang masalah takwa. Kesimpulannya satu, an yaj'alal 'abdu bainahu wa baina azabillahi al-wiqayah bimtithalil awamir wajtinab nawahi. Yang namanya takwa itu adalah perjuangan seorang hamba membentengi, melindungi dirinya dari azab Allah dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu takwa, ya kan? Nah, ini untuk menjabarkan ketakwaan ini butuh perangkat ilmu. Makanya ilmu ini nanti yang akan membimbing hidup dan kehidupan kita. Ilmu ini yang nanti akan membimbing jalan kita menuju ke surga Allah. Kita kan semua pengen ke surga nih. Safar kita pengen berujung di mana? Di surga. Finish kita pengen finish di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ngerti jalannya. Jalan ke surga itu yang mana? Sebagaimana safar di dunia, repot nggak kalau kita nggak ngerti jalan, ikhwan? Raba-raba, bisa tersesat, kan gitu. Harus ngerti jalannya. Nah, petunjuknya sudah jelas. Petunjuk jalan lurus sudah sangat jelas, gamblang. Rinciannya dijabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, syarat untuk mendapatkan itu semua, kita harus belajar. Kita harus berilmu, ya kan? Makanya jalan termudah menuju surga apa? Apa, ikhwan? Jalan termudah menuju surga menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Jadi ilmu ini syarat mutlak. Ilmu ini syarat mutlak untuk kita bisa berbekal takwa ini. Dan dengan ilmu ini kita akan jadi cerdas. Mengerti bagaimana cara meraih ketakwaan. Ilmu ini nanti yang akan membimbing lahir batin kita. Yang akan membimbing bagaimana kita memanajemen usia kita ini dalam kehidupan kita. Makanya nanti para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan mengetahui ya dengan ilmu ini tentang hakikat daripada ketakwaan, bagaimana takwa yang sesungguhnya. Kemudian bagaimana orang itu dengan waktu singkat dapat pahala yang banyak, bahkan dapat aliran pahala walaupun dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Ini di mana diajarkannya? Di dalam ilmu syar'i. Begitu ya. Kalau orang punya ambisi, ya, para penghamba dunia punya ambisi bagaimana dia punya passive income, begitu ya. Orangnya tidak bekerja, tapi duit yang bekerja untuk dia, ya. Dia tidak ngejar-ngejar duit, duit yang ngejar-ngejar dia, kan begitu. Nah, kita juga punya kaidah, sesungguhnya itu kaidah Islam. Bagaimana suatu saat nanti kita enggak hidup lagi di alam dunia, tapi aliran pahala itu terus mengalir kepada kita. Ini passive income pahala. Nah, itu semua dengan cara kita belajar, dengan cara kita berilmu. Para jamaah yang dirahmati Allah,
Dengan ilmu ini kita juga akan terbimbing, ya, bagaimana kita beramal dengan amal yang berkualitas sesuai dengan waktu dan sikonnya. Saya kasih contoh, ikhwan. Antum kalau kedatangan tamu, amal yang paling mulia apa ketika itu? Apa, ikhwan? Memuliakan tamu, ikramud duyuf. Walaupun mungkin kebiasaan jadwal rutin antum baca Quran terbengkalai, terlewatkan karena ada tamu, tidak ada masalah. Orang yang cerdas, orang yang mengerti hakikat ketakwaan, dia akan ikramud duyuf. Ya. Silakan masuk, Anda baca Quran ya. Ini jadwal Anda baca Quran. Enggak begitu. Ketika kita kedatangan tamu, amal yang paling istimewa saat itu apa? Ikramud duyuf, memuliakan tamu. Ketika antum berangkat berjihad, apa amal paling istimewa ketika itu? Jihad. Walaupun mungkin antum ketinggalan salat sunnah, ketinggalan puasa sunnah, amal ketika itu yang paling afdol adalah berjihad. Barakallahu fikum. Antara azan dan iqamat, apa amal paling afdol? Apa, ikhwan? Berdoa. Syekh Utsaimin, ya, pernah mengingatkan seseorang yang duduk di sampingnya. Dia sibuk baca Quran antara azan dan iqamat. Bagus, ya. Melakukan amal kebaikan apapun bagus di situ. Tapi ada hal-hal yang harus kita utamakan. Kata Syekh, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah? Bukankah ini waktu mustajab? Bainal adzan wal iqamat. Begitu para jamaah. Artinya tidak ada masalah orang mau zikir, orang mau baca Quran, begitu. Tapi kita mengerti aulawiyat, mana yang paling prioritas untuk kita amalkan di satu tempat tertentu, di satu situasi dan kondisi tertentu. Ini semua dibahas di dalam ilmu syar'i. Kita nggak akan tahu, kita nggak akan ngerti bekal yang cerdas seperti itu kalau kita nggak belajar. Hari Jumat, ikhwan, amal yang paling afdol apa? Sunnah Jumat. Antum baca Al-Quran 1 juz dengan membaca surat Al-Kahfi yang mungkin tidak sampai 1 juz. Mana yang lebih afdol? Baca surat Al-Kahfi ketimbang baca surat yang lain, kan begitu. Mendatangi istri afdol hari apa? Pada punya istri enggak? Antum datangin istri yang afdol hari apa? Setiap hari afdol gitu ya. Barakallahu fiik. Ya. Yang paling afdol hari apa, ikhwan? Anak kecil aja tahu. Hari Jumat, ya. Man igtasala, ya. Man ghassala wa ghassala, kan begitu. Kata Nabi, siapa yang mandi dan menjadikan istrinya ikutan mandi, itu fadilahnya besar. Fadilahnya besar. Artinya ya jangan dilewatkan lah kalau hari Jumat, begitu kan. Kalau yang hari-hari lain terlewatkan, usahakan hari Jumat jangan terlewatkan. Infak, sedekah. Nah, demikian para jamaah. Bahkan ya dengan ilmu ini seseorang akan semakin cerdas. Jadi kata para ulama, ini ada pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, laisa minal aqal an ya'lamal khair minasyarr. Orang berakal bukanlah yang sebatas mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Baik. Bal yajib an ya'lam khairal khairain. Akan tetapi orang yang cerdas, orang yang berakal itu dia bahkan bisa mengerti mana yang terbaik dari dua kebaikan. Ya kan? Baca Quran dengan doa antara azan dan iqamat. Ini kan dua-duanya kebaikan. Orang yang belajar akan ngerti yang terbaik adalah berdoa. Begitu kan? Kemudian wa syarra syarrain, dan dia pun memahami mana yang paling terburuk dari dua keburukan. Sahabat yang mulia juga mengatakan, sahabat Amr bin As, laisal aqil alladhi ya'rif al-khair minasyarr. Orang cerdas, orang berakal itu bukanlah yang mengerti kebaikan dan keburukan saja, walakinnahu alladhi ya'rif khairas syarrain. Akan tetapi orang yang cerdas itu adalah orang yang paham mana yang terbaik dari dua keburukan. Maksudnya kalau dihadapkan dengan dua keburukan,
dia akan pilih yang paling ringan. Dia mengerti mana yang bisa ditempuh ketika dihadapkan pada dua keburukan. Mana nih yang akhafud dhararain, yang paling ringan madaratnya. Nah, ini kan tidak akan diketahui yang begini ini kecuali dengan kita terus belajar. Barakallahu fiikum. Sampai di sini para jamaah yang dirahmati Allah. Nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.